Video ini akan menjadi solusi buat kalian yang berencana membeli sebuah gimbal, khususnya gimbal Brica. Jadi Brica kan sudah mengeluarkan 4 gimbal, ada B-Steady, ada B-Steady Pro, ada B-Steady Multi, dan yang terbaru ada gimbal B-Steady XS. Dan kebetulan saya sudah coba semua gimbalnya, video reviewnya pun kalian bisa temukan di channel saya ini. Tapi di sini saya akan khusus membahas mengenai perbedaannya. Apa sih kelebihan dan kekurangan di antara keempat gimbal tersebut? Nah, saya sudah rangkum dan akan kasih info selengkapnya. Jadi biar nantinya kalian bisa putuskan beli gimbal yang mana. Nah, sekilas mengenai poin yang akan saya bahas sebentar lagi, di antaranya harga gimbal, kelengkapan apa saja yang kalian dapat di paket pembeliannya, kemudian bobot gimbal dan kapasitas maksimumnya, lalu kapasitas baterai dan lama pemakaiannya, kemudian device yang kompatibel, aplikasi dan fitur-fiturnya, mode gimbal, dan masih banyak lagi. Jadi pastikan teman-teman semua tonton videonya sampai habis. Nah, kita mulai dari harga. Jadi ini adalah harga terbaru yang saya cek sebelum video ini publish. Dan saya cek langsung dari lapak Brica Indonesianya. Gimbal B-Steady 899.000 atau 900.000. B-Steady Pro 1.099.000 atau 1,1 juta. B-Steady Multi 1.899.000 atau 1,9 juta, dan B-Steady XS 1.099.000 atau 1,1 juta. Jadi kalau kita lihat sekarang, harga gimbal B-Steady Pro sama dengan gimbal B-Steady XS. Dan kebetulan ini yang paling banyak ditanya, mending mana sih gimbal B-Steady Pro atau gimbal B-Steady XS? Nah, nanti kalian bakal tahu jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke poin yang kedua mengenai kelengkapan apa saja yang kalian dapat di paket pembelian gimbalnya. Jadi ini selain unit gimbal dan kabel chargernya ya. Di gimbal B-Steady kalian juga dapetin hardcase dan mini tripod. Di gimbal B-Steady Pro selain hardcase dan mini tripod kalian juga dapetin action cam holder. Kemudian di gimbal B-Steady Multi selain kalian dapetin hardcase dan mini tripod, kalian juga dapetin smartphone holder. Nah, di pembelian gimbal B-Steady XS, kalian nggak dapetin hardcase, tapi yang kalian dapat adalah kantong yang terbuat dari kain. Karena memang gimbalnya kecil dan compact banget, apalagi bisa dilipat. Kalian juga dapetin mini tripod dengan tambahan strapnya. Nah, dari kelengkapan yang sudah disebutkan tadi, kalau kalian beruntung, kalian bisa jadi dapetin kaos B-Steady secara gratis. Nah, sekarang kita akan lanjut ke poin yang ketiga mengenai bobot gimbal dan kapasitas maksimumnya. Di gimbal B-Steady bobotnya 460 gram dengan kapasitas beban maksimum sampai 250 gram. Lalu B-Steady Pro berbobot 495 gram dengan kapasitas beban maksimum 280 gram. Lalu B-Steady Multi, gimbal yang paling berat di antara yang lainnya, yaitu 530 gram dengan kapasitas beban maksimum sampai 400 gram. Kemudian gimbal B-Steady XS, ini adalah gimbal yang paling ringan, paling kecil, dan sekali lagi satu-satunya yang bisa dilipat. Berbobot cuma 259 gram dengan kapasitas beban yang terbilang unik, maksimum bisa 280 gram. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat mengenai device yang kompatibel. Di gimbal B-Steady ini kompatibel untuk dua device, yaitu smartphone dan action cam. Kemudian di gimbal B-Steady Pro, kompatibel untuk dua device juga, smartphone dan action cam. Lalu di B-Steady Multi itu kompatibel untuk 3 device, untuk smartphone, untuk action cam, dan kamera mirrorless. Bahkan kamera DSLR pun setelah saya coba itu bisa dipasang di gimbal B-Steady Multi ini. Jadi nggak salah, gimbal B-Steady Multi ini dibanderol dengan harga yang paling mahal di antara gimbal Brica yang lain. Kemudian gimbal B-Steady XS ini cuma kompatibel untuk satu device saja, untuk smartphone atau handphone saja. Jadi action cam tidak bisa dipasang di gimbal B-Steady XS ini. Kemudian kita lanjut ke poin yang kelima mengenai kapasitas baterai gimbal dan lama pemakaiannya. Di gimbal B-Steady, baterainya ini berkapasitas 4000 mAh, bisa sampai 12 jam pemakaian. Lalu B-Steady Pro kapasitasnya 3600 mAh, bisa sampai 12 jam pemakaian juga. Kemudian di B-Steady Multi sama dengan B-Steady Pro, 3600 mAh, bisa juga tahan sampai 12 jam pemakaian. Kemudian di gimbal B-Steady XS, kapasitas baterainya ini yang paling kecil yaitu cuma 2000 mAh, dan lama pemakaiannya pun cuma sampai 8 jam. Dan sekarang kita akan lanjut ke poin yang keenam mengenai aplikasi dan fiturnya. Untuk di gimbal B-Steady, nama aplikasinya B-Steady.
Untuk gimbal B Steady Pro dan B Steady Multi, nama aplikasinya sama yaitu B Steady Pro. Kemudian B Steady XS, nama aplikasinya B Steady XS. Nah, untuk fitur di aplikasinya bisa kalian lihat di sini. Untuk face tracking, object tracking, time lapse, motion time lapse, semuanya ini ada dan bisa kalian temukan di keempat gimbal Brica ini. Tapi yang paling berbeda itu ada di gimbal B Steady XS, yaitu disediakannya mode moment. Ada fitur tambahan lain yang tidak dimiliki oleh ketiga gimbal Brica lainnya, yaitu auto inception, dolly zoom, fantastic rotation, dan panoramic video. Ya, fitur tambahan ini memang sangat dibanggakan di gimbal B Steady XS. Nah, selanjutnya di poin yang ketujuh ini kita akan bahas mengenai mode gimbalnya. Jadi pada umumnya gimbal 3-axis akan memiliki 4 mode gimbal, yaitu pan follow, pan tilt follow, all follow, dan all lock. Nah, dari keempat gimbal Brica di sini sudah memiliki 4 mode yang sudah disebutkan tadi, kecuali gimbal B Steady. Jadi di gimbal B Steady tidak memiliki mode pan tilt follow. Jadi di gimbal B Steady cuma memiliki 3 mode gimbal. Nah, buat teman-teman yang mau belajar selengkapnya mengenai mode gimbal dan cara pakainya, saya sudah buatkan videonya, nanti kalian bisa tonton. Linknya saya taruh di deskripsi di bawah. Sekarang kita lanjut dulu ke poin berikutnya. Mungkin ini poin yang ke-8. Kita akan bahas mengenai mode inception. Ya, walaupun semua gimbal Brica ini sama-sama gimbal 3-axis, tapi salah satu gimbalnya tidak support untuk mode inception, yaitu gimbal B Steady. Tapi B Steady Pro, B Steady Multi, dan B Steady XS ini bisa untuk mode inception. Nah, selanjutnya di poin yang ke-9 ini kita akan bahas mengenai rotasi ketiga motornya. Jadi kalian bisa lihat di sini, gimbal B Steady rotasi panningnya 330 derajat, tiltingnya 325 derajat, dan rollingnya 180 derajat. Di B Steady Pro panningnya 600 derajat, tiltingnya 320 derajat, rollingnya 320 derajat juga. Kemudian di gimbal B Steady Multi sama dengan gimbal B Steady Pro, panningnya 600 derajat, tiltingnya 320 derajat, rollingnya 320 derajat. Dan di gimbal B Steady XS antara rotasi panning, tilting, dan rollingnya sama di 320 derajat. Tapi saya rasa ini penting juga buat teman-teman tahu, khususnya untuk rotasi tilting di gimbal B Steady XS. Saya nggak tahu kenapa setelah saya coba, rotasi tiltingnya itu saya rasa tidak sampai 320 derajat. Ini berdasarkan yang saya coba di gimbal B Steady XS yang saya punya. Nah, dari beberapa poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, ini ada beberapa poin tambahan lain yang bisa jadi pertimbangan kalian untuk membeli gimbalnya. Nah, untuk poin tambahan yang pertama ini mengenai smartphone yang kompatibel atau bisa dipakai di masing-masing gimbal Brica ini. Ini penting banget buat kalian tahu, jangan sampai salah membeli gimbal, jangan sampai kalian tidak bisa pakai gimbal gara-gara smartphone yang kalian pakai. Jadi ini sesuai pengalaman saya setelah mencoba memasang beberapa smartphone di keempat gimbalnya. Dan saya pakai acuan Android karena saya pakai Android. Jadi di gimbal B Steady itu kompatibel untuk Android 5 ke atas. Kemudian di B Steady Pro itu kompatibel untuk Android 6 ke atas. Sama dengan gimbal B Steady Multi juga kompatibel untuk Android 6 ke atas. Dan B Steady XS itu kompatibel untuk Android 10 ke atas. Jadi nanti kalian bisa beli gimbalnya menyesuaikan dengan smartphone yang kalian pakai. Lalu poin tambahan yang kedua ini mengenai jumlah colokan yang ada di gimbalnya. Jadi normalnya masing-masing gimbal sudah pasti memiliki minimal satu colokan, atau tepatnya satu micro USB port untuk ngecas gimbalnya itu sendiri, seperti di gimbal B Steady XS. Tapi beda di gimbal B Steady Pro, dan B Steady Multi ini terdapat satu colokan tambahan, atau tepatnya USB port yang berfungsi sebagai power bank. Ya, bagi sebagian orang ini penting juga, apalagi smartphone yang kalian pakai itu baterainya suka drop. Jadi B Steady Pro, dan B Steady Multi kalian bisa tetap pakai smartphone-nya sambil dicas di gimbalnya.
Nah, selanjutnya poin tambahan yang ketiga atau yang terakhir ini mengenai jumlah lubang skrup yang ada di gimbalnya. Ya, normalnya sebuah gimbal sudah pasti memiliki minimal satu lubang skrup yang biasa kita temukan di bawah gagang gimbal untuk kita pasangkan tripod. Seperti di gimbal B-Steady dan B-Steady XS, keduanya memiliki satu lubang skrup. Tapi beda di gimbal B-Steady Pro dan B-Steady Multi, keduanya memiliki lubang skrup tambahan di bagian samping di gagang gimbalnya. Kalian bisa manfaatkan lubang skrup tambahan yang berada di samping ini untuk memasangkan kamera lain mungkin, flash eksternal mungkin, atau mic eksternal. Jadi itu dia semua perbedaan di gimbal Brica. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan yang ada di masing-masing gimbalnya, kalian bisa putuskan untuk membeli gimbal B-Steady, B-Steady Pro, B-Steady Multi, atau B-Steady XS. Dan saya rasa cukup. Kalaupun saya melewatkan sesuatu, kalian bisa tambahkan. Atau kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Bantu like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mungkin belum support saya di channel ini, bisa bantu dengan mengklik tombol subscribe di bawah. Terima kasih banyak sudah nonton. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.